dari sholatnya. Masih mending itu yang keluar dari sholat. Dia sudah sholat, selesai salam, alhamdulillah udah zuhur gua, udah gak ada beban. Itu masih mending tuh. Daripada begitu dengar azan, udah zuhur aja nih. Wah, belum masuk sholat, belum sholat dia udah ngeluh. Ya Allah, andai kita tahu bahwa sholat itu mahalul munajah, tempat kita ngomong curhat sama Allah, gak mungkin itu keluar dari lisan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Kata khusyuk itu di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 17 kali, Pak. Sesuai dengan 17 rakaat kita sholat. Nah, sekarang begini, kita enggak muluk-muluk target kita ceramah saya hari ini, atau kita berbicara tentang khusyuk, kita enggak muluk-muluk. Ya pengen kayak Nabi, arihna bis shalah. Wah, itu makomnya udah beda. Apalagi kayak sahabat Nabi namanya Tabi'in, Muslim bin Yasar, wafat 100 Hijrah. Itu kalau dia sholat, dia ngomong sama istrinya sama anak-anaknya. Ngobrol aja kalian, saya mau sholat nih. Kalau kita kan beda, jangan berisik, papa mau sholat. Ya, biar gak ganggu khusyuk kita. Tapi Tabi'in Muslim bin Yasar makomnya udah beda. Udah ngomong aja ribut-ribut aja. Ini ayah mau sholat nih. Ni'matika alai. Banyak banget nikmat ini ya Allah. Ya. Wa abu ubi dzanbi, tapi dosa saya juga banyak. Nah itu saya senang. Satu lagi yang saya suka, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Silahkan Bapak cari. Bapak ruhani, Bapak harus kenal dengan ruhani Bapak. Ibu harus kenal dengan ruhani Ibu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang kenal ruhaninya, kenal Tuhannya. Jadi kenalin ruhani, cari ayat-ayat mana yang pas buat ruhani kita. Itu tugas qalbu yang pertama. Tugas qalbu yang kedua setelah hadir, tanzimul qalb. Desain hati kita ini bukan sekedar hadir, tapi dia dikasih, diatur, dia ini harus ngapain. Kalau saya panggil pembantu saya, dia mungkin datang hadir, tapi belum tentu dia mengagungkan saya. Boleh jadi dalam kolbunya, dalam hati pembantu saya ini dia bilang, songong amat nih orang, bisa jadi kan. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati ini harus didandanin, tidak cuma hadir tapi didandanin, di make upin. Bedaknya ada 4. Yang pertama namanya ta'zim, mengagungkan Allah, didandanin hati kita. Allah, ta'zim, kita agungkan Allah. Bahwa yang sedang kita ajak ngomong ini zat yang maha agung, maha mulia. Seperti pembantu tadi, mungkin dia hadir, siapa? Njeh Pak, tapi belum tentu dia hormat dalam kolbunya. Maka kita begitu hadir, Allah, kita ta'zim, membedakan kita dengan pembantu itu misalnya. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, setelah ta'zim, haibah, rasa takut yang lahir dari ta'zim. Ada orang takut, makin takut dia kepada objek tertentu, dia makin jauh. Contoh, istri saya paling takut sama kucing. Dia fobia sama kucing. Ada orang yang fobia sama kulit rambutan. Ada orang yang fobia sama macam-macam. Atau kalau ada kucing, lari istri saya itu. Nah, itu takut yang lahir bukan karena ketakziman. Tapi kalau sama Allah, harusnya semakin takut itu semakin dekat. Ada orang takut sama seseorang, ini kalau bisa saya jangan kelihatan batang hidung saya sama dia. Kenapa? Saya punya utang sama dia. Ini takut yang gak lahir dari takzim. Debt kolektor nih, mau saya dekat-dekat. Ini bukan takzim. Jadi Anda yang ditakuti karena kegagahan fisik hebat, jangan sombong. Itu gak jauh lebih mulia daripada kucing tadi, daripada harimau tadi. Ya, justru kalau orang takut karena akhlak kita, itu beda ukurannya. Itu karena takzim. Nah, takut yang karena takzim itu namanya haibah. Sholat ini kalau jadi makmum, maka saya kalau ditanya mana lebih suka jadi imam atau makmum, lebih senang saya jadi makmum. Tidak ada beban. Tapi kalau nyetirin orang, itu berat itu. Nah, ini mudah-mudahan jadi evaluasi buat kita.
ya kita bisa mengevaluasi sholat kita. Beruntunglah orang yang khusyuk dalam sholatnya, karena kata Allah, qad aflahal mu'minun, dia orang yang beruntung dan dia orang beriman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan orang yang sholat itu dalam Al-Anbiya 90 seperti Nabi Zakaria, apapun doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umurnya istrinya 90 sudah menopause dan dia 120, kata Ibnu Asir dalam Kamil Fit Tarikh, itu udah sunatullahnya nggak bisa hamil, tapi karena khusyuknya sholat meminta itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana laka maqsudana wa ridhaka matulubana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wakhtim lana bi akhiri kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'athna warfa'na wanfa'na biha yawma la yanfa' malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.